Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya. BMKG Stasiun SMB 2 Palembang menghimbau masyarakat agar waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Sultan Mahmud Badarudin II Palembang memperkirakan sebagian besar wilayah di Sumatera Selatan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dalam beberapa hari ke depan. Hal ini dipengaruhi fenomena dipole mode fase negatif yang menyebabkan potensi curah hujan di sejumlah wilayah meningkat, termasuk wilayah Sumatera Selatan. Meski saat ini Indonesia belum memasuki musim penghujan. Untuk itu masyarakat dihimbau agar lebih waspada terhadap sejumlah potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi seperti banjir dan longsor. Umumnya hujan terjadi di sore hingga malam hari. Dari intensitas ringan hingga sedang umumnya dan kadang bersifat lokal, namun sekali waktu memang bisa sedang hingga lebat. Karena itu kami himbau kepada masyarakat untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi yang mungkin bisa akan terjadi, contohnya banjir atau longsor, terutama di daerah-daerah yang memang rawan banjir dan longsor. BMKG juga menghimbau masyarakat agar selalu mengupdate pantauan cuaca melalui situs resmi BMKG. Afifah Sari, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan. Sementara itu, BMKG juga memperingatkan agar waspada terjadinya potensi karhutla saat musim kemarau di Sumatera Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG SMB 2 Palembang mengungkapkan, curah hujan di wilayah Sumatera Selatan saat ini mengalami penurunan. Dinamika atmosfer menunjukkan La Nina telah melemah dan memperkirakan musim kemarau segera berlangsung. Umumnya penurunan curah hujan linear dengan penurunan jumlah hari hujan, berarti juga akan meningkatnya jumlah hari tanpa hujan yang berdampak dengan meluasnya titik hotspot. Terkait hal ini, masyarakat dihimbau untuk mewaspadai akan terjadinya potensi karhutla saat musim kemarau di Sumatera Selatan. Untuk beradaptasi terhadap cuaca panas yang akan kita hadapi, lalu menjaga lingkungan dengan tidak membakar lahan dan hutan untuk mencegah terjadinya karhutla, lalu mewaspadai potensi bahaya kebakaran di pemukiman. Juga tidak lupa untuk menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga kelestarian sumber daya air. Pada bulan Agustus ini, diperkirakan masih terjadi potensi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah. Daerah-daerah ini yaitu sebagian Palembang, Musi Banyu Asin bagian utara, Musi Rawas Utara bagian tengah hingga timur, Lahat, Empat Lawang, Pagaralam, Musi Banyu Asin bagian timur, dan Ogan Komering Ilir bagian utara. Andi M. Said, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan. Ya, saudara, cuaca ekstrim di Kota Palembang dan Sumatera Selatan saat ini masih rawan terjadi. Bagaimana perkembangan dan antisipasi cuaca ekstrim yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan? Saat ini kami telah terhubung dengan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG SMB 2 Palembang, Ibu Sinta Andayani. Halo, Assalamualaikum, selamat petang Ibu Sinta. Waalaikumsalam, selamat petang Mas Andi. Ya, baik Ibu Sinta, bila melihat dari grafik perkembangan saat ini, tentu ada juga tadi ancaman hidrometeorologi. Lalu apa yang harus kita waspadai terkait hal ini, Bu Sinta? Ya, dari perkembangan cuaca yang kita monitor sepanjang hari, setiap hari, memang masih potensi hujan masih cukup tinggi terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Yang tadi sudah dijelaskan memang di Polmod Indonesia masih terpantau negatif, yang berarti terdapat suplai uap air dari wilayah barat Sumatera. Lalu monitoring La Nina juga masih terpantau lemah. Jadi secara umum atmosfer di wilayah Indonesia memang masih lembab dan itu memungkinkan potensi hujan yang akan meningkat. Untuk itu memang perlu kewaspadaan bagi masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya di wilayah barat, di sepanjang Bukit Barisan itu, untuk mewaspadai
bencana hidrometeorologi yang mungkin bisa terjadi akibat peningkatan potensi hujan. Jadi seperti waspada akan munculnya longsor ataupun banjir. Namun juga untuk wilayah timur bagian Sumatera Selatan di wilayah Oki, Banyuasin dan Musi Banyuasin juga termasuk juga Palembang. Namun potensi hujan yang terjadi umumnya memang ringan hingga sedang. Seiring dengan semakin menguatnya muson Australia yang menyebabkan penurunan jumlah hari tanpa hujan. Perlu juga masyarakat mewaspadai akan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa titik aja. Jadi masyarakat perlu mengupdate informasi cuaca untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai potensi cuaca yang benar-benar ekstrim yang bisa menyebabkan bencana hidrometeorologi melalui informasi dari BMKG yang kita sampaikan setiap saat. Begitu. Baik, Ibu Sinta, apabila kita melihat ini cuaca ekstrim yang terjadi di Sumatera Selatan juga namun tidak menutup kemungkinan bahwa saat ini juga sudah beralih seperti itu atau akan menyambut musim kemarau yang artinya juga potensi hotspot di Sumatera Selatan itu juga kondisinya saat ini seperti apa, Ibu Sinta? Dari pantauan hotspot itu tetap ada, masih ada, Mbak. Namun fluktuatif, jadi seiring dengan munculnya hujan, dia menurun, namun secara kuantitas akan menaik lagi bila potensi hujannya berkurang, gitu. Dari pantauan kami, wilayah-wilayah yang sering terdeteksi hotspot paling banyak itu adalah di Kabupaten Musirawas, Musi Banyuasin bagian barat, dan juga Kabupaten Pali. Gitu. Namun di daerah lain memang potensi hotspotnya rendah sekali. Jadi masyarakat di kondisi cuaca yang masih fluktuatif yaitu di musim kemarau, namun beberapa waktu masih ada hujan, saya himbau tetap mewaspadai potensi karhutla yang mungkin saja bisa terjadi dan juga potensi bahaya kebakaran di pemukiman. Begitu. Baik. Terakhir mungkin Ibu Sinta, bagaimana prediksi BMKG untuk perkembangan cuaca tentunya khusus di bulan ini dan ke depan? Apakah nanti untuk musim penghujan di bulan berapa begitu Ibu diprediksi? Untuk beberapa hari ke depan potensi hujan masih ada karena dipol mood itu seperti karakteristiknya seperti La Nina atau El Nino, namun terjadi di wilayah barat Indonesia. Jadi posisinya itu memang sangat dekat dengan Sumatera. Jadi begitu dia terindikasi aktif, maka dampaknya memang cukup signifikan terhadap wilayah di Sumatera, khususnya di Sumatera Selatan. Karena itu potensi hujan sedang hingga lebat masih bisa terjadi, terutama di wilayah barat di Sumatera Selatan, namun secara umum memang ringan hingga sedang. Jadi masyarakat memang perlu mengupdate atau terus memantau informasi cuaca yang kami sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Sinta Handayani atas waktunya untuk berbincang bersama kami pada sore hari ini. Semoga masyarakat juga semakin waspada terhadap cuaca ekstrim yang masih melanda Sumatera Selatan. Terima kasih Ibu Sinta atas waktunya. Selamat petang dan selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu.